bahwa akidah tidak boleh digadaikan sekalipun hanya sesaat. Inilah prinsip Islam yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kondisi umat Islam sangat memperhatikan. Kondisi umat Nabi Muhammad SAW pada akhir-akhir ini sangat memperhatikan. Bagaimana umat Rasulullah SAW membeo, mengikuti orang-orang di luar dari Islam, menjadikan orang-orang kafir sebagai idola mereka. Tradisi-tradisi orang-orang kafir pun diikuti. Perayaan-perayaan orang-orang kafir pun dimeriahkan. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang merayakan hari ulang tahun. Yang dulu kita kenal, kalau kita melihat dulu adalah hanya anak-anak kecil yang merayakan hari ulang tahun. Sekarang orang-orang besar pun. Dan kondisi umat ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Bagaimana mereka membeo dengan orang-orang kufar. Meniru-niru orang-orang kufar. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara. Qala faman. Sungguh kata Nabi, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, yang seandainya orang yang diikuti itu masuk ke dalam lubang dhab, lubang hewan yang berliku-liku, sungguh kalian akan mengikutinya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah orang Yahudi dan Nasara? Nabi mengatakan, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan Nasara yang kita ikuti? Inilah gambaran umat Nabi SAW. Padahal Nabi juga sudah mewanti-wanti kepada kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk tasyabbuh orang-orang Islam pada saat ini, yakni setiap akhir tahun atau setiap awal tahun, manusia di berbagai penjuru dunia, apakah itu Yahudi, Nasara, Konghucu, Hindu, Buddha, Majusi, musyrikin, termasuk orang-orang Islam, mengambil bagian dalam perayaan tersebut, yaitu hari tahun baru. Semua manusia terlibat, bahkan orang-orang yang mengaku diri sebagai umat Nabi SAW melibatkan diri dari perayaan tahun baru. Padahal kita sudah tahu bersama, perayaan tahun baru itu datangnya dari orang-orang Romawi kuno yang dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Para penyembah dewa-dewa, penyembah patung, mereka merayakan perayaan tahun baru untuk dewa mereka yang bernama Dewa Janus. Mereka mengambil bulan Januari sesuai dengan nama dewa mereka. Mereka meyakini Dewa Janus memiliki dua wajah. Wajah yang di belakang dan wajah yang di depan. Yang bermakna wajah yang di belakang dalam masa-masa yang telah berlalu, waktu-waktu yang telah berlalu, masa yang akan datang. Sedangkan wajah di depan bermakna masa yang akan datang. Dan mereka meyakini bahwa Dewa Janus ini adalah pengatur waktu. Padahal Allah lah yang mengatur waktu. Bahkan perayaan tahun baru ini sudah dirayakan oleh orang-orang kafir, ahli kafir jahiliyah terdahulu, yang dirayakan dengan namanya Nairus dan Mihrojan. Makanya seorang sahabat mengatakan, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, man bana fi biladil aajimi wa sana'a nairuzahum wa mihrojanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumil qiyamah. Barang siapa yang membangun negeri-negeri kaum ajam, yaitu negeri-negeri orang kafir, meramaikan hari raya Nairus dan Mihrojan. Hari raya Nairus adalah hari perayaan yang dirayakan setiap akhir tahun atau di awal tahun. Hari raya Mihrojan dirayakan satu kali dalam 6 bulan.
wa tashabbaha bihim, lalu mereka meniru-niru mereka, mengikuti mereka, dan dia meninggal dunia, maka pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan bersama mereka.